Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Dan sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa secara bersama-sama. Berdoa mulai. Ya Allah ya Tuhanku, semoga apa yang akan kami pelajari hari ini bermanfaat bagi kami. Amin. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku yang hebat, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, dan subtema 1. Mohon maaf, subtema 2. Sekarang amatilah gambar-gambar berikut. Apa yang kalian lihat pada gambar? Ada gambar apa saja di situ? Apakah mereka memiliki tempat hidup yang berbeda? Apakah mereka berkembang biak dengan cara yang berbeda? Ayo, sekarang coba amati sekali lagi gambar-gambar berikut. Jika kalian sudah mengamati, nah, di subtema 2 kali ini kita akan belajar hewan sahabatku dan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Coba kita ulangi lagi gambar yang tadi. Nah, di sini ada gambar ayam, kambing, ular, ikan hiu, buaya, dan kadal. Kira-kira mereka berkembang biak dengan cara yang sama atau berbeda ya? Mari kita pelajari materinya. Perkembangbiakan hewan itu adalah apa? Ya, upaya untuk melestarikan jenisnya supaya tidak hilang atau punah atau habis. Ya, maka hewan berkembang biak supaya melestarikan jenisnya. Ada 3 cara perkembangbiakan hewan. Yang pertama dengan cara bertelur atau disebut dengan ovipar. Yang kedua, secara melahirkan atau disebut dengan vivipar. Dan yang ketiga, dengan cara bertelur kemudian melahirkan atau disebut ovovivipar. Untuk lebih jelasnya, marilah kita amati atau simak baik-baik penjelasannya. Hewan-hewan petelur memiliki beberapa ciri-ciri, antara lain tidak memiliki daun telinga. Kalian bisa lihat gambar burung yang ada pada gambar. Tidak memiliki daun telinga dan mengerami telurnya. Jadi ketika mereka sudah bertelur, maka telurnya itu akan dierami selama waktu yang berbeda-beda antara jenis yang satu dengan jenis yang lainnya. Dan mereka tidak memiliki daun telinga. Contoh hewan yang bertelur adalah burung, ikan, reptilia, dan katak. Nah, pada gambar ada 2 ekor kelinci. Mereka memiliki bulu yang lebat dan daun telinga yang lebar. Hewan-hewan yang melahirkan memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu memiliki daun telinga dan tubuh ditutupi rambut. Ya, di situ kelinci memiliki daun telinga ya, yang lebar, daun telinga, dan tubuhnya ditutupi oleh rambut. Kemudian ciri berikutnya adalah memiliki kelenjar susu. Ya, itu berfungsi untuk menyusui anaknya ketika sudah lahir. Contoh hewan yang melahirkan atau vivipar adalah kelinci, sapi, kucing, kambing, lumba-lumba, dan landak. Mereka semua pasti memiliki daun telinga dan tubuhnya ditutupi oleh rambut, kecuali untuk lumba-lumba ya.
Nah, sekarang bagaimana? Apakah ada hewan yang bertelur kemudian melahirkan? Nah, contohnya pada gambar. Di gambar ada hewan kuda laut. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan disebut juga dengan ovovivipar. Hewan-hewan yang bertelur dan melahirkan tidak memiliki ciri-ciri khusus. Ya, jadi tidak ada ciri-ciri khususnya. Contoh hewan ovovivipar atau bertelur dan melahirkan adalah ikan hiu, kuda laut, dan platypus. Ya, jadi hewan itu pada dasarnya bertelur terlebih dahulu, tapi telurnya tetap ada di dalam tubuh mereka, disimpan dalam tubuh. Kemudian calon anaknya tetap berkembang atau tumbuh di dalam tubuh induknya, dalam telur, kemudian dilahirkan setelah beberapa waktu tertentu, berbeda-beda setiap jenisnya. Nah, berikut adalah contoh hewan yang berkembang biak dengan bertelur atau ovipar, antara lain ada ayam, burung, dan bebek. Kalian bisa melihat bahwa ketika hewan tersebut tidak memiliki daun telinga, ya, itu adalah salah satu ciri-ciri hewan yang bertelur, dan mereka akan mengerami telurnya dalam waktu yang berbeda-beda. Nah, ini adalah beberapa contoh hewan vivipar atau melahirkan. Antara lain ada kambing, sapi, kucing, lumba-lumba, dan anjing laut. Kemudian ada hewan yang bertelur dan melahirkan atau ovovivipar, antara lain adalah ikan hiu, buaya, dan juga kadal. Mereka bertelur dan kemudian telurnya tetap berada di dalam tubuh, dan kemudian setelah siap dilahirkan maka mereka akan melahirkan anaknya. Itu adalah contoh-contoh hewan yang ovovivipar. Dan ini ada contoh lain untuk hewan ovovivipar atau bertelur kemudian melahirkan, antara lain kuda laut, platypus, dan juga kecoa. Nah, itu dia tadi materi tentang perkembangbiakan hewan secara bertelur atau ovipar, melahirkan atau vivipar, dan juga bertelur kemudian melahirkan atau ovovivipar. Ya. Yang selanjutnya adalah pengaruh kondisi geografis terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Pada gambar kita bisa melihat ada lahan pertanian dan petani yang sedang menggarap sawahnya. Ya, kondisi geografis daerah atau negara-negara tentu berbeda. Ada negara yang memiliki dataran rendah, ada negara yang sebagian besar wilayahnya adalah perairan seperti Indonesia, ya, dan letak kondisi geografis tersebut secara umum akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara-negara. Kegiatan ekonomi suatu masyarakat biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan sekitar. Kondisi kegiatan ekonomi ini sama dengan pekerjaan atau mata pencaharian. Masyarakat biasanya menyesuaikan mata pencaharian dengan alam sekitar. Sebagai contoh, masyarakat yang hidup di dataran rendah akan bermata pencaharian sebagai petani. Kemudian, masyarakat yang hidup di dataran tinggi bermata pencaharian sebagai perkebunan. Dan masyarakat yang hidup di daerah pantai atau laut akan bermata pencaharian sebagai nelayan, petani garam, atau tambak ikan. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah dapat berbeda-beda dengan daerah yang lainnya, tergantung kondisi geografis di lingkungan sekitarnya. Kawasan berikut terletak di negara Thailand. Kalian bisa melihat gambarnya. Menurutmu, kegiatan ekonomi apa saja yang dapat dilakukan negara tersebut? Ayo, kalian coba amati gambarnya. Kemudian tuliskan di buku tulismu kegiatan ekonomi apa saja yang cocok dilakukan di negara tersebut sesuai dengan gambar yang kalian lihat. Di situ jelas terlihat ada wilayah pertanian dan ada
dataran tinggi di belakangnya ya. Coba tuliskan kegiatan ekonomi apa saja yang dapat dilakukan di negara tersebut di buku tulismu. Kemudian tunjukkan hasilnya kepada wali kelasmu. Yang selanjutnya, kita akan belajar mencari ide pokok dalam suatu teks laporan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana cara mencari ide pokok, baik di kelas 4, kelas 5, atau kelas 6. Ide pokok adalah gagasan atau masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Ide pokok tersebut pada umumnya terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utama terletak di awal atau disebut dengan paragraf deduktif, dan kalimat utama yang terletak di akhir paragraf disebut dengan paragraf induktif. Ada juga kalimat utama yang terletak di awal kemudian di akhir lebih ditekankan lagi atau disebut dengan paragraf campuran. Saat mendengarkan laporan secara lisan, dengarkan dengan seksama agar kamu dapat menemukan ide pokok dan isi laporan dengan jelas. Nah, sekarang apa ide pokok dari teks laporan berikut? Di sini ada satu paragraf dan juga ada berapa kalimat. Kalian lihat tanda titiknya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, di situ ada 4 kalimat dan 1 paragraf. Sekarang kita baca bersama-sama dengan teliti. Hiu martil oleh masyarakat Indonesia merupakan ikan hiu yang hidupnya berkeliling di perairan laut tropis dan hangat. Bentuk kepala hiu ini memang seperti martil, sehingga membantu mereka membelokkan badannya dengan benar. Hewan ini bereproduksi dengan cara melahirkan seperti mamalia. Namun bedanya jika anak hiu martil setelah dilahirkan kemudian ditinggalkan untuk mengurus dirinya sendiri. Sebelum kita mencari ide pokok, karena ide pokok terletak pada kalimat utama, berarti setelah membaca kita melihat, kita cari di manakah letak kalimat utamanya, di awal paragraf atau di akhir paragraf. Ya, ingat kalimat utama berarti kalimat yang masih bersifat umum dan masih dapat diuraikan lagi menjadi kalimat yang bersifat khusus. Coba, di manakah kalimat utamanya? Ya, benar sekali, kalimat utamanya ada di awal paragraf atau kalimat 1, yaitu hiu martil oleh masyarakat Indonesia merupakan ikan hiu yang hidupnya berkeliling di perairan laut tropis dan hangat. Ya, sekarang kalian cari ide pokok dari paragraf atau laporan tersebut. Ya, ide pokok itu boleh rangkuman dari kalimat utama, atau ketika kalimat utamanya sudah ringkas boleh sama seperti kalimat utamanya, yaitu apa? Hiu martil merupakan ikan hiu yang hidupnya berkeliling di perairan laut tropis dan hangat. Boleh seperti itu ya. Nah, baiklah anak-anakku, semangat belajar ya. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan selalu menjaga jarak dimanapun kalian berada. Tetap semangat belajar. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.